Kalau semua itu udah, kalau yang penting bapak yang kasih udah. SPTJM. Udah SPTJM. Kan ada SPTJM tentang SPRP. Udah itu udah. Sudah semua yang upload untuk dinas juga sudah. Cuma kayak DRH aja karena memang susah dibuka. Ini ada statement ya. Sesuai jadwal paruh waktu, hari ini adalah terakhir pengisian dan resume DRH. Kalau memang tidak bisa menyelesaikan, maka proses pengangkatan tidak bisa dilanjutkan. Ya, saling mantau aja ya, saling bantu. Lanjut ke urusan sekolah, ada nggak Bapak? Kayak ya. Pak Saudi ada. Memang guru itu tupoksinya ke kelas itu ya. Tapi minimal nanti Bapak Ibu menyelesaikan meja masing-masing. Biar pas masuk, ini paling udah ada AC-nya kan? Biar pas masuk rada rapi sedikit. Spot yang ini Mau dijadiin ruang tamu Ibu? betul, ruang singgah. Ruang singgah saya malu kalau duduk ikut di meja. Tadi juga diajak Bapak ke ruang sana, ke ruang Bapak kepala sekolah udah ada AC-nya. Tapi ya tujuannya silaturahmi dengan guru seperti ini. Nanti nunggu siapa? Pak Saudi dan Pak Yaya. Jadi Bapak Ibu yang administrasi ada di meja masing-masing nanti ya. Mejanya mulai dibersihkan, dirapikan. Kalau masih ada buku sisa berarti itu Bapak Ibu untuk ngoreksi. Jadi nanti usahakan di kolong ya, nyari kardus. Dan yang di atas meja itu cukup yang dipakai harian. Absen, seperangkat yang dibawa ke kelas. Dokumennya jangan sampai numpuk banget. Yang sudah tidak aktif-aktif yang 5 tahun ke belakang jangan dibuang, taruh aja di bawahnya biar nanti kelihatannya rapi. Kalau mau mempercantik bawa ATK sendiri dari rumah ya enggak. Oh Bapak punten Pak. Ibu Ya. Pak Saudi Tadi ya. ternyata lagi dibantu sedang mengisi daerah sekarang sama Pak Edi yang dulu di sini tuh Pak Edi gimana ya? Jumadi. Itu dia ruang kelas 7 ya. Ya jadi aman udah. Kalau Pak Yaya mah rasa-rasanya nggak masuk ya? Enggak. Baru pantis satu lagi penjaga malam ya. Coba dijawab deh. Oh belum masuk dapur. Iya satu lagi yang masuk. Belum masuk. Ini PTK lebih tepatnya Bu. Enggak masuk. Usianya. Nggak apa-apa Enggak Pak. bisa masuk dapur karena usianya sudah. Iya, nggak apa-apa rezeki mah dari jalur yang lain Pak. Pak nanti, iya tuh Pak itu Pak, dulu Pak Yayanya ya. Ini Pak Yaya. Pak Yaya, Mas Saudi. Nanti minta dibantu ini ya Pak. Bareng-bareng aja Bapak Ibu. Ini kemana kan gitu? Apa? Ke dapur Ibu rencananya. Ini spotnya kan ada ruangan ini sudah ber-AC kan guru-guru nanti mau membersihkan mejanya. Tapi kalau di depan masih kelihatan seperti ini gak indah. Saya minta mendingan nanti buat transit saya kalau di sini. Jadi duduknya nggak di meja guru. Ada tempat duduk santai di situ. Kalau nggak ada kursinya juga kan ada. Nanti bisa gusur 1, 2. Jadi itu kosong. Ada ruangan tidak untuk menyimpan ini? Ada dapur kayaknya bisa Dapur sama OSIS paling masuk ke dapur. Ini box literasi. Iya. mungkin itu bisa ke perpustakaan. Iya, kenapa di sini? Ya pengen Tiba-tiba luas dari situ. kegiatan kemarin. Iya kan ada perpustakaan, pernah ikut sholat loh, pernah ikut sholat di perpustakaan. Besar itu nanti ke sana. Iya, besar loh perpustakaan. Ini kayaknya bekas kegiatan kemarin itu deh. Iya, Belum disimpan berarti di sana, nanti dibawa. kerja bakti aja bersama. Jangan saling mengandalkan Bapak penjaga. Kepedulian kita bersama aja. Sampai itu ada kardus, ada itu koreksian siapa?
Coba Mbak Dendi mapel apa buku? Buku saya itu. Oh, ya tadi. Jadi begini Bu, itu saya gap kemarin itu baru ngumpulin anak mau bagi udah bisa dia. Siap, alhamdulillah. Pas nanya pas yang punya ya. Iya. Gak ditunggu adalah, nanti jangan ada di situ. Mohon Bu siap, isunya langsung bagikan. Koreksi lah. Apa sih Bu? Ada koreksi bener ya sama Bu? Iya. bagikan. Etalase punya siapa? Kalah. Koperasi. Nanti ini kita taruh ruang OSIS paling. Siap. Alhamdulillah ya. Bapak izin ya, saya bukan mengatur biar Bapak Ibu tergerak semuanya nyaman gitu ya. Seperti alat-alat ini di mana biar ya udah ruang guru tuh nyaman gitu kan. Indah. Paling nanti direview lagi kapan-kapan kesini sudah berubah. Kapan-kapannya besok. Besok tanggal 30. Minggu ini kita kerja bakti ya. Nah ini Pak Kuri punten jadwal kegiatan kurikuler. Bapak Ibu kita pahami bersama setelah pertemuan di Juli kita menghitung minggu efektif. Kita sepakat blok karena waktu itu regulasinya belum turun ya. Kita sisihkan 1 JP di blok raih seperti P5. Ternyata pelaksanaan kurikuler itu tidak seperti P5. Contoh di sini saya lihat di jadwal. Nah ini. Senin jam pertama upacara bendera itu termasuk kurikuler. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang nanya apakah sudah dilaksanakan di sekolah, Bapak Ibu secara tidak langsung itu sudah merasakan dan sudah melaksanakan. Jadi ada 3 penyampaian kurikuler. 1 Pak Kuri secara apa? Bisa mandiri, bisa terintegrasi di mapel, dan cara lainnya. Kalau mandiri berarti membuat proyek sendiri tuh, kurikulernya per mapel, bisa gabungan dengan beberapa mapel. Nah ini berarti ini cara lainnya kan? Upacara dimasukkan menjadi kurikuler? Sudah masuk. Berarti berapa JP Pak? 1 JP. 1 apa 2? Kalau yang udah tertera di kursi itu 1. Kalau lihat jadwal? Jadwal juga sama 1. Kalau jam 7 sampai jam 8 lewat 10 berapa JP? Kan 1 JP-nya 40 menit. Ya, tapi kan mulai Jadi dari jam 0. jam 7.15 menit kita mulai. Hmm. Walaupun jam 7 kita kumpulkan semuanya ya, jam 7 kurang. Jadi yang dipakai mau real apa maksudnya yang tertera di jadwal aja biar hitungan JP-nya kita pas. Gimana? Kalau masuk 2 nggak apa-apa. Kalau masuk 2 lebih bagus. Ya kan ini, tapi hitungannya 80 menit Bapak. Iya. Apa kita mau perbaiki? Kalau misalkan mau dibuat 2 JP harusnya jam 7 kurang 10 menit. Jangan jam 7 kurang 10. Kita sepakati aja jam 7 gitu kan. Mulai jam pertamanya. Jam 7. Contoh ya. Contoh dapat yang dari sebentar. Ini azan nggak apa-apa? Bentar. Biar hitungan JP untuk kurikulernya tepat. Terus ini antara Senin dan Selasa beda jadwal. Kemarin banyak belajar di SMP 11 Pak, kita bareng-bareng. Nah ini Pak. Nah, dan jadi dari Senin Nah, dari Senin sampai Kamis startnya dan pulangnya sama. Kalau
lihat yang 26 Seninnya itu jam 7 sampai 8.10 di jadwal Bapak Ibu. Pak, ada yang punya pegang jadwal belum? Coba lihat. Betul ya, jam 7 sampai jam 8.10. Kalau mau komitmen jam 7 itu udah ya wajar lah, misal persiapan, tapi 7.15 sudah tank dan selesainya harus komitmen jam 7.40 kalau mau 1 JP, Pak. Jadi ini itu kan untuk Selasa sampai hari Kamis itu kan 9 JP. Ya semuanya itu 9 JP. Betul. Untuk hari Senin hitung-hitungannya sama 9 JP. Hanya dikurangi satu itu kan upacara. Berarti yang saya masukin itu di jadwal itu 8 JP. Makanya di situ tertera 8 JP. Adapun harusnya misalkan 1 JP itu jam 7 sampai 7.40 karena kita tahu sendiri kalau mempersiapkan anak upacara kan ya cara untuk ke lapangannya aja itu nggak cukup 5 menit gitu kan. Betul. Jadi untuk mempersiapkannya aja itu mungkin sekitar 10 menit atau walaupun kita tarik ke awal gitu. Jadi tetap nggak bisa. Makanya ini sebenarnya hanya penyesuaian. Iya. Penyesuaian keadaan di lapangan tuh nggak Siap. sama seperti kita menyesuaikan yang ada di dalam kelas. Tidak apa-apa sih, Pak. Tapi kalau JP-nya mah sama tetap 9 jumlahnya. Kalau mau kokurikulernya masuk ke pembiasaan, JP per pekan selain ditambah dengan kokurikuler, mending disesuaikan Pak yang Seninnya sesuai Selasa Rabu durasinya. Jadi bisa dihitung 2 JP itu 80 menit biar gak gujel gitu. Kalau ini kan 7 ke 8 10 hanya 70 menit Pak. Iya. Berarti Kalau misalkan jam 7 sampai ini 7. Nah, ini juga Pak 07 sampai 07.45 yang Selasa. Berarti 45 menit. Kalau mau dimasukkan menjadi kokurikuler, banyak JP-nya itu bebannya itu 40 menit saja. kelebihan ya. Iya, itu kan tinggal revisi hitungan waktu. Waktunya aja. Bahkan nanti pulangnya bisa lebih cepat dong. Itu kan kelebihan 5 menit. Iya. Tuh. Pulangnya bisa jam berapa ini yang SMP 11? SMP 11 itu belum ada molok. SMP 11 itu pulangnya 14.30, ini 14.40. Jadi JP-nya dijangkepin gitu Pak. Apa sih jangkep? Dipaskan hitungannya 40 menit. Kita di sini diskusi ya. Sistemnya diskusi gitu. Gak apa-apa yang Senin tetap 2 JP Pak. Tapi durasinya 1 JP-nya 40 menitnya dipakai. Tinggal nambahin berarti Pak yang Senin. Kalau mulainya 07.00 10 menit lagi ya. tambah 8.20. iya. Karena kan 40 menit. Iya. Ya ke bawahnya mah ngikutin. Nanti tinggal menyesuaikan guru dan bel. Iya. Belnya Jadwal ini kan karena dibuat awalnya itu kan sebelum ada regulasi. Sebelum ada regulasi sekarang. Berarti revisi ya. Revisi nanti. Jam kita masih tetap apa misalnya IPA 5 jam harus jadi 4 jam kan atau lagi project bukan? Iya kan 1 jamnya udah dipakai proyek. Iya, Satu tapi jamnya? kita ngajar tetap 5 jam. Jadi 5 jam. Ngajarnya tetap 5 jam kita. Jadi gini. Betul. Potong dulu Mas saya. Silakan. Masih ingat nih, mumpung masih ingat. Silakan. Bawa ini, bawa jadwal menjadi pinjam Mbak Dede. Insya Allah Robi. Aja Bu, biar lucu aja Bu. Senin mau berapa JP yang diambil? 2 di upacara. Mau 2 JP sampai 8.20. Berarti di situ manfaatkan mau pengumuman apa bla 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 sampai 8.20. Coret-coret tuh ibu. Ngeprint lagi sama siapa ngeprint? Kurikulum. Minta. Berarti Senin mau 2 JP. Kok kurikulernya? Selasa itu jangan 7.45 Pak, sampai 7.40. Pembiasaan literasi 1 JP. Jangan favorit. Ada kan? Ada Bu. Baca ini? Iya. Berarti 1 JP, JP-nya itu jangan 45 tapi 40. Itu masukkan ke kurikuler. Terus
Pembiasaan numerasi ada di Rabu 1 JP untuk kurikuler. Terus pembiasaan olahraga dan sarapan menu seimbang 40 menit eta beres semua. Kamis 40 menit, tapi harus konsekuen. 07.00 teh. Ya, nanti saya kesininya 6:30 kan. Kalau dengan makan kayaknya kurang kalau 1 JP. Eta makan kan udah ada di MBG. Mendingan olahraga aja ya. Olahraga cukup ya. Olahraga biasa. Oh, guru olahraganya? Iya, pengen nggak kelihatan yang pakai sepatu dan kaos olahraga. Berarti Pak, menu seimbangnya di edit ya Pak ya? Kan udah tiap hari. Berarti olahraga 1 JP cukup ya? Jumat 1 JP juga. Tinggal menyesuaikan Cuma 1 JP. 40 menitnya itu Pak. Mau 2 JP? Sampai cukup cuma sedikit waktu. Iya. 2 JP pulangnya ya kan ini udah 11 udah cepetan banget. Udah pas kalau jam 11. Kan Jumatan mah jam 12. Kalau ditambah 2 JP berarti kan 8 lewat 20 8:20 ya 8:10 ya. Kok jadi keliru aku? 8 lewat berapa? Kalau 80 menit 2 JP. 8:20 berarti pulangnya Jumat tuh 11:20. Iya, Beneran. tapi setengah 11 sih kelihatannya anak-anak udah ini aja. Kalau gurunya tangguh anak gak bakalan gelisah. Banyak yang jalan, banyak yang ini. Yang gelisah gurunya berarti. Apa tahu sih? Yang gelisah gurunya. Kalau gurunya masih ya. Yang gelisah gurunya. Soalnya pada ngimamin. Ah iya, kecuali pada nih imam ini ya. Nih Pak, kalau di Jumat 2 JP Pak Dani saya jam 2 bisa. Ya Pak Dani. gimana kita sepakati karena kita hitungan kok kurikuler itu dari 1 mapel itu 1 JP. Berarti ini kan 10 mapel. Berarti harus menyisikan 10 JP. Ya. 10 JP. Senin berapa? 2. Selasa 1. Rabu 4, 5. Ini udah 7. Berarti sisa 3. 3 itu bisa nanti yang blok nanti. 3 JP-nya untuk yang blok. Untuk bayang barengan yang proyek KP 5. Ayo kita berpikir bersama. Sama saya juga belajar. Bapak Ibu, kok kurikuler itu diambil 1 JP dari mapel Bapak Ibu. Ya. Mundur jamnya juga. Coba saya cek dulu 11 ya. Ada temannya. Ini belum dikurangi ya? Belum dikurangi. Belum dikurangi. Kita diskusiin jangan Berarti lebih rendah lagi uang ini. pulangnya lebih cepat karena gak ada mulok di sini. Iya, Belum dipotong jadwal ini. Kalau kelebihan mah protes. Warga Indonesia. tapi Pak Dani mulai bisa Pak Dani betek. Saya Kan betek udah hari Jumat jadi pengarah. Bagian dari situ juga bisa masuk juga. Oh iya bisa ya? Ngarahin minimal suruh wudhu diurutin gak wudhu bagian kamu gitu. Saya lakuin gak? Lakuin. Ceramah ya? Serang mulu itu.
belum rezeki. Ya, segini hewan saya. Bisa. Bisa. Nggak bisa lagi. Belum rezeki. Kenapa? Tadi kan suruh buka tadi pas belum udah bisa, tinggal Kemarin kan saya kira udah masuk, udah saya masukin OTP-nya, tahu-tahu tiba-tiba hilang sih anu itu, jadi nggak masuk. HP-nya rusak. Nah, tuh kemarin HP saya tuh, nggak bisa kebuka LCD-nya. 2 HP itu ditaruh di atas sama anak. Dua-duanya rusak. Tapi anak nggak bisa ya. Terus Bang Hayam Mau benar. beli TW1, TW2 kurang nggak? Tiga enggak dapatnya berapa? 9 juta sama 96. Ini aja pakai harus beda. 93. Iya, sudah. 93. Berarti kalau saya mah kurang. Saya dapatnya 9. Bapak Ibu masih bertahan agak lama ya, tapi kita belajar bersama di sini. Atau ada yang mau sholat dulu? Kebetulan saya lagi mau sholat dulu. Break. Makan. Break. Iya, makan Pak Eko. Tapi nih lagi aku bakal nanti jam seberapa ya? Gimana? Bukan mundur-mundur langsung. Ini sholat dulu lah. Break. Tapi kalau sholat sampai setengah 1 bisa? Bisa. Sholat dulu, hanya sampai setengah 1 aja. Iya. Biar nggak sampai sore. Bisa? Ya udah. Beri aja sholat dulu ya. Karena ini ada pencerahan untuk kumpulan Bapak Ibu pulang lebih cepat loh nanti. Bilang aja Bu kencang. Beri dulu ganti semua. Siap. Iya nggak apa-apa. Sholat sampai setengah 1. Neng bilang aja. Ya? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa Pak Eko? Hah? Nggak bisa. Bisa kan yang imam? Badannya kan. Bisa Pak Ibu. Pada di waya tuh kena Bu. Balas badannya. Ya, sholat dulu. Salat bubur. Sholat sekarang. Sholat dulu sekarang. Imam. Kasih balik lagi. Yang menyusui mau pulang dulu. Dekat Bu. Soalnya udah nggak mau. Punya nasi nggak? Aku punya nasi, Bu, yang ada lauknya. Pancing. Kayaknya masuk semua Husnul, jadinya ya kan nggak ada sisa. Paling sisa Bu Yayu, nggak kurang cina? Nggak kurang. 93, 93. Itu mungkin ya ada 3. 30 ya, 35. Ya udah. Iya, 50 aja. Waktu itu kan tadi saya nanya berapa enggak cina Bu, pas katanya cukup pas gitu maksudnya. Bulannya mau berapa? Pulang dari sekolah. Harus kamu sholat. Sholat di mana? Aduh, pusing banget ya kepala aku ya. Kemana? Ini nggak ngejebak, berarti apa yang dikurangi? AC-nya nggak dinyalain lah.
Kayaknya itunya udah. Ada yang harus mengalah. Oh iya, sip. Tahu aja. Ini Jadi, interview berarti deh. Hah? ya adiknya itu kan Nggak didain. bikin baik bengkel. Nanti dikabarin. Iya, berarti emang Jadi warga jadi kan nggak tahu warga mas kirain bengkel bener katanya ada 12 motor takut itu ada kabel yang orang di ini terkelupas. Biasanya kalau kabel tersebut kan jadi apesnya ngambil motor guru itu pakai GPS jadi lancar kalau hari ini kemana-kemana terakhir itu terakhir itu hanya motor 12 motor masih ada di motor agak Itu ada seragam. Jadi itu pusatnya di situ. nantinya dari berapa itu 3 Belum ya. Kita mau ke hampir akhir berarti udah bener-bener ahli gitu Ini emang besar. Iya, maksudnya kasih tahu gitu. Gitu ya, saya juga mau pesen kata. Ya kan, boleh. Mau nggak? semua ya udah saya Ada di ruangan kan? Ada di bawah. Ini sih tiga. ininya lemah nih Ini bapaknya kasih 50 tapi nggak turun-turun. ininya lemah nih Ini nggak ada dinyalain lemah Alhamdulillah ini sudah ada di ruang lagi. NCB ya 1:10 sambil yang masih makan, yang masih snack, mangga dilanjut aja nggak apa-apa. Sampai kurikuler kita sepakati Bapak Ibu, kurikuler kita harus paham, jangan ada yang dirugikan baik guru ataupun siswa. Kalau bisa pulang lebih cepat kenapa tidak? Kalau kelebihan langsung protes. Bukan protes, saling mengingatkan. Mana wakasi kurikulumnya? Kita sepakati mau di kapan aja kegiatannya apa? Kayak naik kereta jadinya. Ininya sudah pada bawa? Udah Bu. Ya, berarti yang direvisi apa tadi? jam upacara Jam upacara, jam awal. Awal dulu, sepakati dulu. Jam pertama itu Bapak Ibu komitmen ya, kalau di jadwal jam 7 itu mulai. Kalau 7 mulai berarti persiapannya jangan jam 7. Kalau di awal lebih cepat, pulang bisa cepat. Atau kalau mau 7:15 juga nggak apa-apa. Berarti pulang agak lama nanti. 7.15 aja. Ada bebas aja. Mulainya mau kan kalau jam 7 itu simpen dulu. Ya. Pak Guri gitu. Pak Guri kita sepakati. Halo. Sudah mulai dari 1:30. Biasa memang. Ini sampai 25 nunggu. Sambil baca semua ini kita revisi bersama. Komitmen sepakati. Bukan tertulis tapi pelaksanaan mau 7.00 itu udah siap semua melaksanakan, bukan persiapan. Atau mau di 7:15 tapi guru kan simpel jam 7. Guru simpel jam 7. Nah ini kegiatan kalau mau jam 7 tidak apa-apa, tapi dibiasakan persiapan
persiapannya sebelum jam 7. Tinggal sanggup atau enggak. Berarti saya datang ke sini setengah 7. Kalau persiapannya dari jam 7 nggak boleh, Bu? Maksudnya jam 7 itu udah dimasukin kokurikuler. Iya. Tapi kita persiapannya di tanknya nggak jam 7, tapi persiapannya dari jam 7 gitu. Nah, persiapannya berapa menit? Itu dia yang nggak bisa Bapak Ibu lagi yang berperan. Murid aku maha guru nah. Pokoknya jam 7 itu kan absen. Di situ persiapan. Nah, itu langsung persiapan. Makanya jam 7.15 saja. 7.15. Belum lagi gurunya suruh guru dulu, duduk dulu, apa dulu gitu ya. Ya. Atau terserah Pak Guru, tinggal dirobah ininya. Terus pulangnya kan walaupun pulangnya tambah cepat, kan absen jam 3. Harus buka absen dulu. Sampah tuh Pak. Sibuk tuh. Oh gitu. Jam wajib itu sampah, tapi sibuk jam 3. Ya itu gimana Pak Guru? Berarti kalau 7.15 nanti itu kan kalau mau mengikuti yang tadi 14.45, nggak bisa 14.30. Terlalu siang. Siang Nena masih jam 14. Nah ya, misalnya Yang siang itu apanya? Pagi-paginya atau sorenya? Di kegiatan. Terus Jam siang. Iya, jam pertama ini. Oh jam 7. Berarti komitmen. Sebelum jam 7 guru-guru udah di sini. Udah prepare. Ya. Mulainya mau 07.00. Kokurikulernya masuk di pembiasaan. Kita sepakati dulu setarnya mau jam 7 atau 7.15. Itu mah bagaimana kesiapan Bapak Ibu. Kalau peserta didik tinggal mengumumkan, tinggal digiring. Tinggal Bapak Ibunya siap ke sekolahnya jam berapa. Mangga. Izin masuk. Boleh. Masuk kemana? Izin jamin dong kan. Boleh. Silakan. Untuk absen guru kan disimpel jam 7 Bu ya. Iya. Terus kita mau memasukkan kokurikulernya itu mulai jam berapa? Misalkan kalau misalkan kita ambil 2 jam tadi, kalau misalkan dimulai dari jam 7 itu jam 8.10. Tapi ada perdebatan tadi harusnya jam 7 tuh kalau mau udah mulai. Nah saya kurang sependapat kalau untuk itu Bu ya. Karena kalau kita ngomongin upacara, persiapan pun itu sudah bagian dari kegiatan gitu tuh. Ibarat kegiatan, ibaratkan kalau kokurikuler kan sebuah kegiatan Bu ya. Namanya kegiatan nggak bisa langsung mulai dan nggak bisa persiapan itu tidak dihitung gitu. Jadi menurut saya jam 7 itu mulai dari persiapan itu emang sudah dihitung waktu kokurikuler, karena nggak bisa upacara langsung kita diem nih, misalkan diem langsung upacara, nggak bisa, harus ada persiapan, dan itu pun menurut saya harusnya waktunya sudah dihitung. Boleh, kalau upacara ya silakan. Terus pembiasaan lainnya, literasi sama. Nggak bisa. Persiapan dulu. Nah, yang jadi kendala berarti ini ada kendala ya, menemukan kendala. Siswa kumpul di lapangan itu aja sih persiapannya, itu kumpul ke baru udah di lapangan itu doang kan? Berapa menit realnya? 15 menit. 15 menit Bapak Ibu. Pengalaman sama di SMP 8 juga lama. Kalau yang berkoarnya hanya 1-2 guru 15 menit 20 menit. Tapi kalau semua terjun ke kelas, semua menggiring 5 menit selesai. Bagaimana komitmen kita? Karena yang terjadi nu capek mah capek, nu cicing di ruang guru mah cicing di ruang guru. Itu di SMP 8 dulu. Jadi yang bawa-bawa kayu mah itu aja. Saya pribadi atau si banyak bukan bertugasnya di ruang guru, ternyata itu salah. Kalau mau efektif, meskipun bukan penanggung jawab, misal kalau dulu kan penanggung jawab 2 itu guru agama, yang lain diam aja, dan itu ternyata salah. Untuk mengkondisikan peserta didik itu semua
minimal wali kelas. Bahkan nanti itu kan ada guru wali, minimal per kelas itu ya gurunya masuk ke kelas, diri kita keluar. Itu salah satu solusi. Kalau melalui ini, ayo ke lapangan 15 menit ya Bu. Bagaimana solusinya? Teknik itu Mbak ya, teknik persiapan berarti. Gak apa-apa dari jam 7 juga sepakat, biar pulangnya lebih cepat, tapi komitmen menggerakkan siswanya seperti apa. Kalau semua bergerak 5 menit selesai. Kalau hanya beberapa guru yang keluar-keluar aman, digiring yang sebelah kiri sana kemana. Kalau enggak, iya di kucing-kucingan. betul. Boleh berpendapat lagi. Saya setuju persiapan masuk ke kegiatan, tapi persiapan yang mana dulu? Kalau persiapannya liar seperti tadi, beres-beres Pak, setengah jam dia anak mau kumpul. Kalau itu maksudnya ke teknis ya Bu ya? Teknis, bagaimana kesiapan kita? Kalau untuk kesadaran, mau sadar bagaimana? Entah itu anak di sini, entah itu anak kota, sama aja harus pakai senjata. Bagaimana? Aku ya ini termasuk persiapan, tapi teknisnya yang efektif. Boleh mulai 7 itu giring. Tinggal dicoba aja, dilaksanakan, dievaluasi. Ini dibikin 2 jam gitu ya? Nah gini Pak, kita supaya genap 10 JP. Nah ini kurang, ini salah ngetik nih, kemis harusnya 2 JP. Ulangi lagi ke definisi kokurikuler. Kokurikuler itu diambil 1 JP dari masing-masing mapel. IPS berapa sih totalnya semua? Siap 4 jam Bu. 1 pekan. Siap, belum hitung. Iya. 4. Kalau diambil 1? 3. 3. Jadi ke kelas, ngajar ke kelas materinya itu hanya 3. Satunya include distributor berdiri. Ini harusnya 2. Ini harusnya 2 JP. Salah ketik. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4 tambah 2, 6. Ini 2 tambah ini 10. Kenapa 10 JP? 10 mapal diambil 1. Ada di mana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. JP-nya di sini. Tapi maaf Bapak Ibu, kan itu yang 10 ini punya Bapak Ibu 1. Kalau Bapak Ibu tidak terlibat semua, berarti Bapak Ibu punya hutang. Tidak menggugurkan kewajiban yang 1 JP. Jadi kokurikuler itu terjun semua. Tidak ada guru yang tidak ada guru yang tidak di lapangan. Atau masih ada guru yang di ruangan, masih ada yang di rumah, masih di mana. Berarti kewajiban beban mengajar Bapak Ibu kurang. Jadi yang satunya include semua di sini barengan. Tinggal nanti teknisnya seperti apa kegiatannya, penanggung jawabnya, perannya. Nah kalau sudah diambil 1, berarti ke kelasnya ya kurang 1. Matematika semuanya berapa JP? 5. Kalau udah diambil kurikuler 1, berarti ke kelasnya 4. Yang penting tanggung jawab di sini ya. Coba lagi. Atau gini aja nih, tiap hari 2 jam gitu kan, 5 hari kan pas. Boleh. Tiap hari 2 jam, yang penting kegiatannya sesuaikan. Ini kan contoh Pak, contoh perhitungan. Tinggal disesuaikan. Mau apa kegiatannya, modulnya, rinciannya mau seperti apa, hasil jurnalnya ada. Boleh. 2 JP dari jam 7 sampai 8.20. Nah, atau mau di sini 1, 2. Kenapa ini ada 4? Satunya duha, 3-nya itu project seperti P5 ini. Sesuai tema masing-masing. Biar ada hasil. Itu gimana action sekolah. Rembukan lagi. Yang penting nanti saya ada hasil revisi dari sekarang. SMP 26 kokurikuler mau seperti apa?
Mau Senin berapa JP sih satu pekan? Mau Senin 10 JP langsung ini enggak. Mau dibagi dua silakan, yang penting jenis kegiatannya masuk ke 2 JP tersebut. Di sini sudah Senin sudah pasti 2 JP, tapi jamnya revisi menjadi 8:20. Selasa literasi mau berapa JP? Literasi siapa yang menanggung jawab? Oh ya sih. Apa itu kegiatannya? Bos Nur. Ada di kelas, ada di lapangan. Kemarin terakhir di lapangan. Ya, karena semua guru ini include harus terjun, berarti di kelas pun bisa. Harus tanggung jawab di semua. Dan kegiatannya sekarang, berarti kalau mau di lapangan, ketika di lapangan, ya semua ada di lapangan gurunya. Nah, kalau nanti mau di kelas, ya dibagi. Semua guru harus ada di kelas. Berarti ada guru yang 2, ada yang 1, ya silakan. Terus kegiatannya apa? Beda-beda Bu, ada membaca. Kalau di kelas membaca buku. Iya. Kalau di lapangan kemarin membuat kalimat dari beberapa kata. Kalau mau baca ada jurnalnya. Jurnal laporan. Jurnal laporannya di buku. Buku. Literasi. Menyediakan buku literasi. Untuk literasi. Iya. Iya. Formatnya sudah. Sudah. Ya itu tuh yang salah kaprah itu suruh baca diantar ke B. Kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Tinggal nanti refleksi atau hasilnya. Jadi suruh baca, nulis. Targetnya apa? Belum ya, targetnya misal kan di data, setelah suruh baca, nulis, tutup aja. Menyimpulkan kan, menyimak, menyimpulkan. Harusnya tahu perkembangan loh. Oh si A ini, si A sampai A, B, C, D. Oh ini sudah paham. Berarti lanjut, ini mah sama aja terus. Nanti kita bahas tuh. Pak Muri sepakati dulu ini kurikuler. Jam 7, deal. Untuk per hari tadi Bapak Kepala, udah per hari pukul rata 2 JP. Itu didiskusikan lagi, mangga kegiatannya mau seperti apa. Numerasi hari Rabu katanya. Siapa menanggung jawabnya? Saya Apa ya? untuk sementara ini masih perkalian 1 sampai 10. Itu stok hafalan per guru. Dan sebagai syarat ini untuk mengikuti PSPS. Siap. Hanya ibu yang bergerak. Wah. Semua juga. Hafalan perkalian semua. Siap. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ada gambaran ayah. Jurnal perkembangannya ada. Ada buku saku perkalian yang ditanda tangan seperti itu. Ya. Nanti kita bahas berikutnya. Yang penting ada gambaran aja. Jangan sampai suruh mengerjakan soal numerasinya. Olahraga senang, bisa permainan tradisional masuk ke situ kan? Guru olahraganya nggak ada, jadi nggak bisa diskusi. Jumat 2 JP kerohanian. Bapak duha Duha dan kultum. kultum. Yang kultum Jadi siapa? kalau kultum itu untuk tahun ini Ada jadwal. untuk tahun ini guru dulu Ibu dilibatkan semuanya untuk tahun ini karena Ada untuk tahun sudah. kemarinnya itu anak Anak. yang dilibatkan. Kalau sekarang gurunya. Jadi Muhadorohnya, gantian ya. muhadorohan ada tuh. Tapi badannya kecil. Jadwalnya juga udah ditempel di situ. Berarti belum gitu ya. Pada di belum? Sudah, Ada apa jadwal ibu di sini? Jumat besok. Jumat besok. Jumat ini. Iya, Jumat ini. Jumat. Ya. Berarti pakai peci ya. saya menggiring anak Ya. Motivasi kali. Aman badannya. Pak Puri nanti dikondisikan dikompel aja bentuk kegiatan kokurikulernya mau seperti apa, terus JP-nya sepakati mau di mana, yang penting ininya tetap. Terus maaf. Nah, jam pertamanya dari Senin sampai Selasanya tetap. Jadi 15 aja.
Kirain. Ini Bu yang paruh waktu yang tadi dibicarakan. Pak Entas, Entis. Yang malam. yang penjaga malam. Iya. Sedang menyelesaikan? Nanti kalau bagian yang Udah nggak ada. Nah ini Pak disepakati mulainya jam 7, jadi JP-nya itu alurnya 40 menit. Nanti ada di drive kok ini kalau mau dicontek, enggak. Cuman ini ada kesalahan aja, harusnya 2 JP di Kamis. Ini tidak harus 122, mau 2222 juga rata mah enggak. Nah tapi nanti jangan sampai hanya pembiasaan, yang proyeknya nggak kelihatan, yang hasil karyanya. Misal dulu ada kegiatan filter penyaringan air, kan di sini airnya itu kan jadi proyek Pak. Itu di hari apa gitu. Jadi menghasilkan produk, sisihkan satu kokurikuler yang menghasilkan produk kreasi peserta didik. Jadi bukan hanya pembiasaan saja, itu diatur mau di mana. Kalau literasi cukup 1 JP tidak apa-apa, berarti di hari lain bisa 3 JP untuk tadi kegiatan kokurikuler yang PJBL-nya diangkat juga. Menghasilkan apa? Di sini pernah dengar yang pemanfaatan sampah. Pak siapa yang meminta tuh? Komon. Iya, itu dia dapat alat untuk pemanfaatan sampah kompos. Nah, itu bisa jadikan narasumber siswa di sini membuat kompos pupuk bisa. Karena tadi ada satu sekolah yang sedang menggembur-gemburkan penghijauan, hidroponik, kebun di dalam sekolah. Karena contohnya itu didatangi wakil wali kota kadisnya datang terus. Jadi Pak Kadis itu pinginnya menyeluruh sama seperti itu. Nanti ada di program berikutnya. Yang penting kok kurikuler kita udah sepakat ya, sejalan. Pak Huli akan lembur, rombak jadwal, guru-guru senang karena di kelasnya kekurangan 1 JP. Ditunggu perubahannya. Besok sudah jadi. Seminggu. Siap terus. Seminggu. Udah dikedipin. Oh gitu ya. Senin besok jadi. Siap. Hari ini juga jadi Bu kalau Pak. Asal diketemuin. Cocok. Enggak. Banget itu. Nah, sepakat ya? Jam 7? Siap. Siap baik. Boleh jam Pagi jam 3 aja. Kalau kita mau kolektornya bukan ya? Iya. Terus Berarti Bu, kalau misalkan terjadi itu nggak ada bloknya berarti ya? karena sudah Kita langsung per pakai. Iya. per hari. Per hari. Atau kalau mau di blok ya Bang? Jangan. Jadi idenya dari Bapak Kepala tadi contoh. 2 JP. Iya, Tapi 2 sisihkan. JP per hari. Ya sekalian jalan ya. Tapi sisihkan yang ada PJBL-nya 2 JP. Nah, nanti yang 1 hari itu yang PJBL berarti ada penanggung jawabnya Pak. Nah kalau SMP 11 kan di hari Jumat. Di hari Jumat itu 4 JP itu satunya duha, 3 JP-nya itu yang P5-nya lah kalau dulu. Kan tidak harus selesai di hari itu, pekan itu. Bisa berlanjut sehingga menghasilkan produk. PJBL yang project bus learning-nya ada. Mungkin kalau koordinator masuk nggak itu sebagai ya udah Masing-masing dibentuk. masing-masing contoh balik lagi di sini. Nah ini ya, kita harta SMP 11 diminta. Nah, ini ada beberapa aktivitas. Nah ini yang 3 JP-nya ini. 3 JP itu ada di hari Jumat. Nah nggak tahu belum dibuka. Nah, ini ada contoh-contoh itu udah di drive lengkap. Coba ini apa? Jadi yang PJBL-nya ada ini ya Pak. Ini penanggung jawabnya ada seperti P5. Di drive SMP 11 tuh ya.
Iya. Yaitu manfaatnya silaturahmi. Ketika kita silaturahmi, obrolan berfaedah. Setelah itu pendekatan, setelah nyambung, minta filenya. Sebelum minta, kita kasih dulu orang itu. Dia butuh apa? Saya selalu ini dia butuh apa ya? Oh, saya kasih ini. Setelah kasih kan nyaman tuh. Lihat yang kulit dikasih semua. Jadi kalau kita mempermudah orang, insya Allah kita pun dipermudah. Kalau saya nggak peduli ke sekolah, ngapain capek-capek? Ini buat contoh sekolah nih Pak, contohnya ada beberapa banyak. Nanti kan ada beberapa project bergantian penanggung jawabnya. Bisa tadi yang saya sarankan tadi Pak, siswa membuat cara filter itu di 25 pernah ya? Di 25 cara di sini Di sini 25. sama aja karena kondisi airnya ya itu kan latar belakangnya bisa diambil dari situ Pak, latar belakang kondisi air gitu. Bagaimana untuk menghasilkan air hasil filter ini banyak nanti ada di drive yang kurikuler. Lanjut dulu ke sini perubahan jadwal tugas kurikulum langsung si lupa. Guru-guru lebih cepat, lebih bagus ya, biar pulangnya lebih cepat kan. Oh berarti pekan PTF dibuat merubah, Senin depan sudah jadwal baru. Senin depan sudah jadwal baru, kita lihat hasil hitungannya pulangnya jam berapa. Yang jelas nambah sih, kayak hari Jumat itu kan otomatis ke 20 menit nambah. Kalau diwajibin kalau Ada lagi berkurang. di kurikuler kerjanya kita berkurang, nggak ada di blok nanti. ya di kegiatan kurikuler. Nah ini evaluasi pembagian MBG. Secara obrolan singkat, saya selalu bertanya jam berapa? Tidak pasti. Kendalanya apa? Kendala yang pertama terdengar adalah jadwal KBM agak terganggu, gitu kan? Betul? Kenapa terganggu? Karena tidak ada kesepakatan pasti. Harusnya sekolah yang lebih kuat. Saya belajar dari SMP 11 lagi. Sebentar, Bapak Ibu saya titip, MBG itu positif banget untuk anak-anak yang di pinggir kota, membantu kan, membantu. Bahkan Bapak Ibu guru pun terbantu ya. Terbantulah kalau ada siswa yang nggak masuk kan, lumayan kebagian. Bahkan di SMP 24 itu dijatah Pak, bukan dari siswa yang tidak hadir, tapi benar ditanya gurunya ada berapa. Jadi dipasok juga. Harusnya begitu. Ini mah bukan di daftarnya masih jumlah siswa, tidak ditulis, tapi kebaikan dari dapurnya itu mau memberi melebihi. Cuman bagus juga SMP 24 ya, tidak minta semua, hanya berapa puluh aja. Karena nanti takut mubazir dari siswa yang nggak hadir. Itu ada dapur yang coba aja, tapi nggak minta, kita nggak minta, cuman dapurnya. Iya, Bu. Dari dapurnya Iya. coba gurunya mana, kita mah dapur kita mau ngasih gurunya juga. Kan kita dihitung aja gurunya ada berapa ya Pak Haji ya. Iya. Tapi pada Realisasi kenyataannya Tidak. Bukan karena gini, ketika ngobrol dengan Bapak gitu kan ya, kita seolah-olah khawatir ke depannya ini menjadi temuan gitu. Karena di juknis aturannya di sana itu nggak ada. Ngasih itu hanya untuk murid, Betul. tidak untuk guru. Tidak. Kecuali nanti di anggaran 2026 ya yang saya lihat itu juknis baru tuh guru ada semuanya, termasuk SAPU ada. Jadi atas dasar itulah kata Bapak Hati-hati. nggak usah, akhirnya ya udah nggak usah. Ya, cuman kalau di 24 ngasihnya itu ada di dengan ya kita tidak dimasukkan ke laporan, makanya berani nerima, tidak dimasukkan ke laporan dan tidak tercatat si jumlah gurunya yang di laporan sejumlah siswa. Dan itu teknis, balik lagi teknis masing-masing. Nah, yang jadi udah ya boleh Pak. lanjutkan itu. Ya, saya kalau benar tahu mau ngasih kan gitu ya, katanya kan benar awalnya. Iya. Setelah itu rapat
dapur sekota Serang. Katanya nggak boleh Pak. Ya nggak boleh ya nggak usah, saya bilang gitu. Saya kan nggak minta. Kalau mau ngasih silakan, kalau memang nggak boleh nggak usah. Jadi kesimpulannya kata aturan nggak boleh, maka dapur juga nggak mau ngasih. Gitu. Jadi gimana dapurnya berarti juga? Iya. Dapurnya ada yang longgar, ada yang manung, ada yang takut. Nah, ada yang pas-pasan kali modalnya. Apres. Siapa? Dia cuma mau ngasih gitu juga, cuma dengan Iya. baik-baik. Tapi alhamdulillah bermanfaat ya. Cuman yang jadi saya catatan Pak, ketika ada program yang positif, jangan menjadi penghambat program utama, yaitu kegiatan belajar mengajar. Salah satu keluhan adalah KBM terganggu, baik lagi teknis. Saya nanya ke beberapa sekolah teknis, yang saya temukan dari 11 juga itu positif sekali. Di jadwal Pak, kebetulan gurunya udah pada senior juga, jadi kita minta katanya ke dapur jadwalnya jangan ngacak, tidak bisa. Jadi kita yang menentukan jadwal, bukan dia yang menyesuaikan kita. Bukan kita yang menyesuaikan dia datangnya kapan aja. Tadi tujuannya KBM jangan sampai terganggu. Teknisnya begitu Pak, kita kuat dulu. Pokoknya nggak mau, pokoknya di sini itu pembagiannya sampai ditulis begini Pak, 11.20 sampai jam 12. Terserah di sini nanti ada istirahatnya 12 sampai 12.40 di situ ya. Berarti 40 menit. Kan ini istirahat itu isoma, istirahat makan sholat ya. Kalau istirahat mah sambil makan juga istirahat. Berarti dari 12 sampai 12.40 itu makan dan sholat. Kalau mau ditambah diatur, nah ini contoh di sini ya, 11.20 itu udah off pembelajaran. Jadi 11.20 sampai jam 12 itu makan. Dan dapurnya komitmen harus datang di jam ini. Iya, sebelum ditentukan jam. Teknisnya, kalau di sini di kelas atau di mana? Di kelas. Dibebaskan atau didampingi? Didampingi. Yang terakhir di jam betul, sama berarti. Kata berarti gimana teknisnya? Pokoknya di kelas itu rapi, tertib, gak ada yang tertinggal nasi atau tercecer makanan. Kok bisa? Guru yang terakhir ngajar di situ jangan keluar kelas, diam di situ, nungguin makan di situ, dan ikut makan di situ. Dari mana ikut makan ya? Tadi kalau ada siswa yang jadi tidak mengganggu jam istirahat guru atau keambil untuk jam sholat, karena harus dihabiskan ikut. Kalau mau makan ikut makan ya kan di situ katanya. Nah itu cara yang saklek gitu menurutku mah. Jadi nungguin sampai beres lagi. Kalau nggak ditungguin mah tercecer. Jadi siswa itu nggak keluar, harus makan di situ. Nah itu baru tertib. Sampai jam 12 itu keluar itu si omprengannya udah diikat, udah rapi, nggak ada yang tercecer, nggak ada yang hilang. Maka KBM nggak akan terganggu. Kalau di sini jam berapa? Iya, nah itu jadi nggak terganggu. Bahkan kita ngalamin hari Senin kemarin ya, kita masih upacara. Tidak apa-apa. Upacaranya datang pagi. Berarti komitmen Pak dari sekolahnya pastikan. Ya, Jangan. nanti Pak Al paling koordinatornya kan. Boleh izin? Boleh. Ini Bu berbicara. Iya. Yang pertama mungkin yang pengen saya bicarakan bahwa kalau untuk jadwal memang untuk dapur sendiri sudah mengusahakan menjadwalkan jam 9 ininya apa sih untuk jadwal jam datangnya. Tapi namanya MBG setiap hari, seberapapun kuat komitmen, kalau ada kendala pasti ada aja. Nah, kendala tadi yang disebutkan datang pagi, datang kesiangan, itu bagian dari kendala yang muncul gitu. Dan ya kembali lagi penilaiannya, apakah memang dia kurang berkomitmen atau memang
ya di dalam satu minggu itu selalu ada aja mungkin beberapa hari yang tidak sesuai jadwal. Tapi seringnya secara akumulatif enggak, justru pas tertib jam 9. Berarti istirahat pertama. Betul. Dimakannya di jam 9.45. Jam berapa sih Pak? 9.30. Ya nanti kan jadwalnya Nggak jadi kok. direview lagi ya, direvisi lagi tepatnya nanti istirahat. Nanti disoalkan. Berarti di istirahat pertama. Izin Bu, Boleh. kalau saya sih sebenarnya kayak SMP 11 ya Bu, bikin jadwal. Karena ini juga ada perombakan jadwal, dibuatlah jadwal MPG karena Pak Al juga meyakinkan selalu hampir dipastikan jam 9. Memang saya lihat memang dia jam 9 sih. Gitu. Jadi bisa dibuatlah nanti yang seperti ini kan. Nah, untuk ini kan 11.20 mungkin kayak gimana Pak Al di sini mungkin di atas Kalau udah ada di jadwal, kita ke dapur sodorkan ini. Nah ya, maksudnya Kita Pak Al pun ngomongnya jadi di sini berani, nggak mau jadi gabung Pak Al KBM. berani. Karena kita udah di jadwal apakah di jam 9.30. Jadi jam 9 ya mau tidak mau harus datang. Jadi bukan kita yang mengalah gitu. Itu teknis kendala kan itu komitmen kontrak mereka. Kalau dia nggak sanggup mau makannya siang, terserah. Dicoba aja dulu. Dicoba ditertibkan. Intinya jangan merugikan jadwal Bapak Ibu mengajar di kelas. Jangan terganggu jam KBM di kelas itu aja titik. Kalau jam KBM terganggu udah menyalahi aturan. Namanya itu kan misalkan jam pelajaran tidak boleh terganggu. Kalau jam istirahat guru gimana? Karena ya tetap karena kan pasti akan ada guru yang mendampingi. Kalau misalkan di jam istirahat, ya berarti jam istirahat guru ini yang terganggu. Iya, ini Berarti makanya solusi ini. utamanya bikin jadwal Pak. Di jadwal nih, ini jam Iya, makan nih. jadwal. Ini mah makan Masuk ke dalam jadwal. Iya, Nah, ini, terjadwal. Ini mah Jojo makan untuk istirahat ada 30 Istirahat. menit. Dijadwalkan. Ini waktunya kelamaan nih kalau 20 berapa menit nih? 40 menit ya. Untuk makan setengah jam aja kali ya, persiapan makan beberes. Kalau ini kan 40 menit. Jam 11.20 sampai jam 12 itu jam makan. Yang di mana yang di sana? Iya, yang SMP 11 kelamaan. Ya kelamaan kayaknya. Kalau 20 menit cukup nggak kita? Cukup kan kita ditungguin. 20 menit ya. Tungguin, terserah ya, Pak Guru. Berarti- Orientir ya. Ya, misalkan kita 9.45 ya sampai jam 10. Berarti nanti ditambahkan 20 menit ya dari jam Hitung aja dulu, istirahatnya. kita nggak bisa spekulasi ya. Hitung aja dulu berarti ya. Jadi tambah 20 menit aja nih dari istirahatnya itu kalau memang komitmen nanti istirahat pertama. Ya kalau beda ya. Iya. Istirahat beda. dengan jam istirahat mau beda katanya, karena mungkin kalau guru jadi MBG-nya disisihkan. Waktunya khusus MBG di luar 30 menit guru istirahat, menghela napas dulu, ngobrol dulu, apa dulu ke ruang guru mungkin gitu. Yang penting waktunya cukup aja, nggak pulang maghrib, gitu kan? Jadi nggak bisa menghayal-hayal dulu sebelum Pak Kuri ngotret. Berhitung, kalau dihitung juga nanti barengan aja. Caranya diskusi aja menghitungnya. Jadi tawar-menawar, kelamaan enggak, kecepatan enggak, biar sepakat untuk semua. Gimana Pak Al? Ya, pakat diskusi. Di jadwal ya? Di jadwal. Paling diskusinya guru-guru maunya sebelum istirahat atau sesudah istirahat. Maksudnya gini, bukan kalau misalkan datang di jam istirahat pertama, kalau pikiran saya hematnya kalau misalkan MBG dulu, guru nggak harus kemana-mana dulu, duduk aja di situ sambil Iya. istirahat. Sebelum istirahat Pak. Jadi yang jam pas menjelang MBG itu jangan ke ruang guru, cicip aja di situ. Ya udah siaran. Udah selesai begitu ada jam Udah istirahat. Ya, iya itu. Ketahuan. Nanti Betul. sebelum, takutnya Pak Hajinya bikinnya setelah istirahat. Nanti diprotes aja kan sebelum disahkan launching dulu. Iya. Ya. Nah, satu kejadian kalau dibebankan tanggung jawabnya ke guru yang terakhir, pernah katanya pas menunya telur itu satu kelas ame segala sampai ada yang ke dinding, dicek lah
kurikulumnya emang mantap di sana, dicek lah. Berarti di kelas itu hari itu siapa? Ada betul, gurunya kosong dan tidak laporan atau habis lah, panggil ya gurunya. Kalau ditungguin mah aman, kondusif. Tapi kalau gurunya nggak ada, itu yang jadi musibah. Berarti MBG selesai ya. Jadi tim penanggung jawab juga nggak riuh banget nanti. Dan PR-nya ke dapurnya kita harus tegas. Saudara Pak, maaf, kita jadwal jam segini loh, udah dijadwal. Kita pinginnya jam segini, itu teknis terserah. Kita sampaikan saja. Dan jadi catatan. Kalau memang Pak punya catatan nggak per hari datangnya jam berapa? Itu harus takutnya dimonitoring loh Pak, dievaluasi. Kalau itu surat jalannya langsung dari sananya. Kita punya rekaman maksudnya. Pak punya rekaman aja khawatirnya. Ini kan lagi gonjang-ganjing loh MBG, mau ditutup katanya. Kalau tidak efektif, makanya kita punya data Pak, punya data, datangnya jam sekian per hari. Ya kita nanti dari data tersebut disimpulkan kalau disiplin berarti kita terus gitu. MBG memang bermanfaat buat peserta didik. Ini sudah selesai MBG berhubungan dengan kurikulum jadwal. Nah lanjut ke kokurikuler yang literasi. Amanat Pak Kadis ini, amanat penting. Ada perkembangan membaca BTK yang kemarin guru PAI saya telepon, siapa yang ditelepon gak diangkat, akhirnya saya nyambung ke siapa, memastikan guru PAI SMP sini berangkat tidak. Kita Pak Kadis di grup didiknya udah kuat-kuat. Mana ini guru PAI belum datang dan belum kumpul pagi-pagi di Agis. Saya telepon, ketar-ketir khawatir di absen, SMP 26 gak hadir, isilah. Awasnya dipanggil. Materinya udah ke sana itu. Hanya untuk memastikan. Yang waktu Di depan waktu kita kelihatan sana, kok Pak, duduk di di teras depan. itu. Iya, ada yang Lagi di teras Bu. Ngedepok di teras. Caranya. ini Teras Undang, BTK ya. membaca berarti include di kegiatan kokurikuler di sekolah ini. BTK juga ada include di kokurikuler yang hari Jumat, dan berarti keinginan saya perkembangan berhitung peserta didik ada include di kokurikuler hari Rabu. Nah, kita ke teknis. Bu, jangan jauh-jauh jurnal kemampuan meresum. Tapi kita tes dulu. Betul sudah bisa baca semua. Literasi mah gampang, kasih buku, suruh ngerangkum. Tapi ibu tahu nggak siswa ini ada yang sudah mahir, ada yang belum bisa, ada yang belum kenal huruf. Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Di sini bukan hanya mengajar IPS, IPA, tapi kalau mau menyelamatkan peserta didik, kita bantu calistungnya aja, modal hidup. Entah itu dia mau jadi pegawai atau artinya pegawai hebat atau biasa atau apa, yang penting punya modal calistung, membaca, menulis, berhitung. Bapak Ibu, yuk kita mulai sedikit saja. Kita bukan sekolah besar, kita nggak perlu program yang besar, tapi kalau mau membantu minimal anak bisa baca. Berarti langkah pertama dites dulu, disisir per kelas, benar ditanya bisa baca. Sama saya di banyak istighfar, ya Allah ngajar matematika bla 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 bla. Saya nggak tahu bahwa di kelas saya yang saya ajar ada anak yang nggak bisa baca, pantesan anggap ke matematikanya sulit, guru matematika galak. Karena untuk menjawab soal pun dia nggak bisa bacanya. Itu dosa saya Bu. Harusnya saya sebagai guru matematika jangan dulu ngajarin matematika, cek dulu. Nah kita rembukan sekarang di sini teknisnya mau seperti apa supaya dapat data siswa kita ini ada yang belum bisa baca. Nanti mulai Senin itu udah mulai bergerak tuh di kegiatan literasi Bu. Maksudnya ke situ Bu. Kegiatan literasi Bu ada agendanya. Nanti penanggung jawab kegiatan literasi siapa? Bu ada agendanya. Tanggal sekian, seperti ngajar aja. Tanggal sekian melakukan apa? Instruksikan ke guru. Nah mungkin tahap pertama kita mencari siswa mana yang belum bisa baca. Teknisnya mana?
Rembukan. Yang penting saya punya data. Di SMP 26 ada yang masih belum bisa baca atau enggak? Satu, mungkin tiga aja ya. Sudah lancar, belum lancar, dan belum bisa. Nggak usah apa hebat-hebat membuat kalimat, ngeresum novel. Cek dulu